Oke, hai, jumpa lagi dengan saya Fida Nirmala Nugraha. Kali ini saya akan memberikan feedback terkait pertemuan ke-6 mata kuliah pengembangan organisasi. Yuk kita mulai. Oke, terkait Action Research Model. Satu hal yang harus diingat adalah kalian harus mencari perusahaan atau kasus yang melakukan perubahan dengan bantuan konsultan atau audit expert. Kemudian, kalian harus menggali, interview lebih mendalam apa saja tindakan yang dilakukan perusahaan untuk melakukan perubahan. Tentu ini kondisi yang ideal, yang hanya bisa dimungkinkan jika kalian mempunyai akses atau kenalan di dalam organisasi atau perusahaan yang kalian jadikan kasus. Oke, beberapa hal yang perlu diingat terkait Action Research Model. Pertama, ini merupakan proses siklus atau berulang. Jadi ada tahap tertentu yang nanti bisa kembali lagi ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan jika diperlukan. Kemudian, temuan awal terkait organisasi akan menjadi panduan untuk menentukan langkah apa yang harus diambil atau dilakukan oleh organisasi. Kemudian ciri khas yang ketiga dalam Action Research Model adalah bahwa model ini merupakan collaborative activity. Artinya apa? Ada kerjasama antara pihak organisasi dengan OD expert. Nah, OD expert ini bisa berasal dari internal atau ahli di dalam organisasi itu maupun eksternal atau konsultan independen. Oke, dari sekian kasus yang dipresentasikan tadi, ada satu kasus atau kelompok yang meng-highlight kasus UMKM Sentra Raju. Nah, ini juga harus diperhatikan apakah UMKM ini melakukan perubahan dengan menggunakan jasa konsultan atau tidak, atau adakah OD expert di dalam organisasi itu. Nah, jika itu tidak ada, tampaknya kasus ini kurang tepat jika dijadikan contoh sebagai perubahan yang menggunakan model action research. Kemudian, tadi juga ada kelompok yang menuliskan atau menampilkan tahap action model. Seperti tampak di sini, yang poin nomor 2 adalah konsultasi dengan ahli ilmu perilaku. Sementara isinya tidak menjelaskan sama sekali siapa atau apa yang dilakukan oleh ahli perilaku tersebut. Jadi tolong disesuaikan antara judul dengan uraian di dalamnya. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan agar Action Research Model berhasil dengan baik. Yang pertama, masalah itu harus diakui atau dijadikan bagian dari individu di dalam organisasi dan organisasi itu sendiri, serta dikaitkan dengan tujuan organisasi. Jadi tidak bisa perubahan atau usulan perubahan yang dilakukan itu hanya menjadi kepentingan organisasi, tapi tidak melibatkan atau tidak berkaitan dengan kepentingan anggota-anggotanya. Ini akan membuat perubahannya sulit dilakukan dan tidak akan berjalan sebagaimana yang diinginkan. Kemudian yang kedua, adanya audit expert, baik dari internal maupun dari eksternal, yang membantu untuk menjadikan perubahan yang terjadi itu sesuai dengan jalur yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, ini pegawai di dalam organisasi harus dilibatkan dalam proses feedback. Jadi, jika organisasi ingin melakukan perubahan, karyawan di dalamnya atau seluruh penghuni organisasi harus dilibatkan. Misalnya dengan ditanya pendapatnya, kemudian pengalamannya seperti apa, atau sarannya bagaimana, agar tadi ini terkait dengan nomor satu, sebetulnya ada keterlibatan antara individu di dalam organisasi dengan organisasi untuk berubah. Kemudian yang terakhir, senior leaders itu juga harus terlibat dalam perubahan. Bukan lagi terlibat, tetapi juga harus memimpin perubahan, kemudian menyediakan sumber daya, support, dan keterlibatan gitu dalam setiap langkah perubahan yang terjadi di organisasi. Contoh organisasi yang berhasil melakukan perubahan itu adalah Alcoa. Silakan lihat di video pertemuan kedua, kalau tidak salah itu ada link embedded terkait Alcoa case. Oke, untuk minggu depan ada hal-hal yang harus kalian persiapkan. Pertama, pastikan cek LMS-nya di pertemuan ke-7, di situ ada aktivitas wajib yang harus kalian penuhi. Kemudian, tolong disiapkan untuk quiz terkait 3 teori climate change yang sudah dipelajari. Kuisnya ini termasuk ringan dan lucu gitu ya, tapi merangkum atau meliputi ketiga teori model perubahan tadi.
Kemudian jangan lupa dibaca materi terkait merger and acquisition yang akan dibahas setelah UTS atau mulai pertemuan ke-8. Itu bisa ditemukan di buku Maclean atau any other resources that we can find. Nah, sekarang apa sih yang bisa kita simpulkan atau kita ambil begitu ya terkait perubahan? Yang pertama, perubahan adalah hal yang menakutkan. Melakukan suatu hal yang baru, apalagi yang belum diketahui hasilnya adalah hal yang menakutkan. Jadi, jangan heran karena pasti akan selalu ada resistensi. Kemudian, plan change model ini membantu memberi arah perubahan. Yang manapun teorinya akan dipilih, tetapi itu suatu blueprint atau tahapan yang harus dilalui untuk menuju perubahan. Kemudian, masih banyak yang belum berhasil melakukan perubahan sebagaimana yang diinginkan. Ini adalah hal yang umum atau kenyataan yang terjadi bahwa perusahaan yang melakukan perubahan ternyata masih lebih banyak yang belum berhasil melakukan perubahan sebagaimana yang diinginkan. Jadi, perubahan adalah sesuatu hal yang pasti begitu. Jadi kita harus berusaha untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Terlepas dari adanya resistensi atau tidak, terlepas dari adanya perasaan takut atau tidak, tetapi tadi perubahan adalah suatu keniscayaan.